Wah, iya pagi ini pagi yang ceria ya, sama seperti pagi-pagi yang lainnya ya Bapak Ibu. Pagi Sekalipun kalau kita siang. nonton tayangan BW itu kita yang ulang malam atau apa, benar sih Bapak Ibu keceriaan pagi itu terasa gitu di jam-jam apapun kita menyaksikan. Berasa nggak Bapak Ibu? Bener ya, Rasa. bener ya, Seru-serunya bener. Kita berasa gitu. Walaupun nontonnya tuh malam. kan selalu semangat pagi ya Bunda. Iya, itu betul semangat pagi walaupun nontonnya malam ya Bu ya kadang-kadang ya nonton ulangannya ya. Waduh luar biasa. Hari ini kayaknya ada yang baru nih. Ini Bu Lingga kayaknya kacamatanya baru nih Bu Lingga. Wow, Halo, Bunda aja nggak pernah perhatiin. Saya kan kacamata ini untuk apa? Baca aja gitu sudah tuh buka. Saya nggak betah Oh baca gitu. ini. Oh habis baca buka ya. Iya, Oh ya ini kan pernah nggak mau Ibu Lingga kebalik pas mau baca malah dibuka, nggak baca malah pakai. enggak. Pokoknya kacamata ini dipakai untuk yang Enggak ya, nggak pernah harian ya. untuk Oke. baca Alkitab aja. Sama Bu Lingga. Saya juga pakai kacamata kalau pas baca. Karena matanya sudah kena operasi dua, Pak Bunda. Sudah Oh dua-duanya iya, dioperasi. nggak apa-apa. Sekalipun mata jasmani kita dioperasi, tapi mata Kata rohani kita tetap rohani. sehat. Iya, amin. 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 Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih. Sedikit lagi sambil nunggu sahabat-sahabat kita yang terkasih yang lainnya ya. Ya, oke silakan persiapan. Saya juga izin sebentar ya. Sambil menikmati pujian-pujian ini. Amin. Selamat pagi Ina. Pagi Pak pagi Bu Musa. Sena. Selamat pagi. Pagi Selamat Bu pagi Bu Sina. Mariana. Ya. Bu Sekar rambut baru ya, kemarin kelihatannya baru potong. Enggak, Lupa saya ngomongin, kayaknya rambut baru Bu Sekar. enggak, Kemarin cuma itu dijepit pakai jahit. dikira dipotong rambutnya rambut baru. Kemarin saya baru ingat, Bu Sekar kayaknya baru rambut baru. Saya baru ingat sesudah. Enggak, dijepit doang Bu Lingga. Itu saking dekatnya kita ya. Kalau ada sesuatu yang berbeda itu kayaknya langsung berasa gitu ya. Iya, Apa yang baru benar. nih apa gitu ya. Berarti Heeh, pas benar. kita sama-sama apa namanya memperhatikan Memang orang-orang benar. terdekat kita. Iya, harus ya supaya kita bisa tahu perkembangannya seperti apa dan bagaimana ya. Iya, Jadi betul, Pak Buta. itu yang uniknya hubungan semakin dekat itu harusnya semakin memperhatikan. Makanya Bapak Ibu sama-sama yuk kita mau memperhatikan pertemuan kita setiap pagi. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan melalui pujian penyembahan yang akan saya share sebentar lagi. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa sama-sama. Baik, kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Allah penyembuh, Allah yang memberikan kami pemulihan, Allah yang membela setiap keadaan kami, Allah yang memberkati kami dalam segala keadaan, Allah yang tidak pernah mengizinkan kami mengalami masa kekurangan dan kekeringan, Allah yang selalu memberikan kami hikmat, Allah yang memberikan kami kekuatan yang baru, Allah yang telah inkarnasi jadi manusia dan mati sebagai korban sembelihan yang sempurna di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami agar kami yang percaya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur. Sekalipun dunia ini semakin banyak goncangan, sekalipun hari-hari ini kami merasakan beberapa goncangan, tapi kami mau perkatakan kamilah warga kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Karena kami memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan kami, keluarga kami, hingga keturunan-keturunan kami kemudian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk semua rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang terkasih, yang mungkin sudah lama tidak bergabung bersama-sama. Kami rindu kiranya Roh Kudus membangunkan mereka, agar mereka boleh bergabung bersama dengan kami dan mereka boleh mendengar sesuatu yang memberkati kehidupan kami, supaya kami hidup dalam langkah kebenaran firman Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan berserah. Terimalah pujian penyembahan kami sebagai rasa syukur kami kepadamu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama menaikkan pujian, ya. Pujian yang kita mau perkatakan sebagai perkataan iman kita. Oke, saya akan share ya Bapak Ibu. Nanti yang saya share ini bisa Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu perkatakan dengan iman sebagai pujian yang datang dari hati Bapak Ibu. Oke. Ya, ini dia pujiannya ya Bapak Ibu yang terkasih. Di tengah dunia yang semakin bergelora, tanpa perlindunganmu Tuhan, semuanya binasa. Di tengah waktu semakin lama semakin jahat, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, manusia tak berdaya. Biarpun gunung beranjak dan bukit pun bergoyang, hatiku percaya hanya kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Walaupun bumi berlalu dan langit pun kan lenyap, ku hidup selamanya dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hebat. Di tengah dunia yang semakin bergelora, tanpa perlindungan-Mu Tuhan, semuanya binasa. Di tengah waktu yang semakin lama semakin jahat, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, manusia tak berdaya. Biarpun gunung beranjak dan bukit pun bergoyang,
percaya hanya kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Walaupun bumi berlalu dan bukit pun kan lenyap, ku hidup selamanya dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Biarpun gunung beranjak dan bukit pun bergoyang, hatiku percaya hanya kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Walaupun bumi berlalu dan langit pun kan lenyap, ku hidup selamanya dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Ku hidup selamanya dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Selamanya Tuhan, ku hidup bersama-Mu. Haleluya. Ku hidup selamanya dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Kami tidak akan pernah takut apapun sebab kami tinggal bersama kuasa-Mu, selayaknya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan Tuhan. Itulah yang kami percaya dan kami imani. Sekalipun goncangan demi goncangan datang silih berganti, tapi kami akan tetap tegar, kami teguh berdiri sebab Engkau beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin Bapak Ibu, amin ya. Puji Tuhan. Yuk kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, mari kita hari ini, ya. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin memberikan penjelasan lanjutan mengenai yang saya sampaikan kemarin, ya, supaya ada lebih detail. Setelah kita ngobrol-ngobrol, saya kan biasa tuh ngobrol-ngobrol sama Abuni kalau pas habis terkadang ngobrol-ngobrol ya sama Abuni setelah habis BW gitu. Maksudnya ngobrol-ngobrol tuh berdiskusi gitu ya. Kalau misalnya ada hal yang perlu didiskusikan, kira-kira begitu demikian ya. Saya mau izin sebentar ya Bapak Ibu. Oke, kita siapkan yuk Alkitab kita. Sekarang jangan buka dulu di 1 Raja-Raja. Tapi saya pengen Bapak Ibu siapkan di kitab Mazmur. Nah, Bapak Ibu ingat nggak kemarin bahwa kalau Bapak Ibu simak ya, saya mau bertanya nih. Saya mau bertanya, cukup pakai gestur aja ya. Kasih angkat telunjuk. Siapa di sini ya Bapak Ibu yang walaupun sudah ikut Zoom secara live, tapi Bapak Ibu juga menyaksikan lagi ulangannya di YouTube
Boleh angkat tangannya? Iya, jadi live-nya ikut, di YouTube juga ikut, boleh angkat tangannya. Ya, oke, baik. Kalau saran saya Bapak Ibu sekalian, sekalipun sudah ikut di Zoom, Bapak Ibu percayalah, Bapak Ibu tetap nonton di YouTube. Emang Abuna kayak gitu. Saya begitu. Abuni juga begitu. Ya, walaupun terkadang jam-jamnya memang tidak pasti jam sekian gitu ya. Tapi saya selalu saksikan ulang. Bahkan setelah live itu saya langsung eh, mendengar berulang-ulang ya. Apa yang menjadi tujuannya sih Abuna? Karena segala sesuatu dalam kehidupan ini itu tanpa kita sadari itu adalah hal yang berulang. Mulai yang simple aja. Matahari kan berulang kan. Ketika dia terbit lalu terbenam, dia besoknya terbit lagi gitu. Sekalipun secara ilmu teknologi, ilmu pengetahuan maksud saya science, bahwa itu karena putaran planet pada porosnya. Sehingga muncul matahari timbul tenggelam. Ya, apapun menjadi teori secara sains, tetapi dalam pengertian segala sesuatu kan berulang. Bumi berputar pada porosnya pun kan berulang. Kalau dia tidak berputar pada porosnya, berarti mandek udah berhenti dia di situ gitu kan. Makanya dia berulang terus gitu. Siklus kehidupan pun juga berulang. Dari pertama kali lahir sampai tumbuh besar, pra remaja, remaja, dewasa, dewasa muda, kemudian menikah dan lain sebagainya, lanjut usia, punya anak cucu dan lain sebagainya, lalu kemudian kembali kepada Sang Khalik atau kepada Allah. Lalu berulang lagi. Artinya semua berulang nih Bapak Ibu. Nah, jadi menurut saya sesuatu yang kita ulangi oke, asalkan yang kita ulangi itu sesuatu yang benar. Gitu, ya. Akan tetapi pada kenyataannya ternyata banyak yang lebih memilih untuk mengulang sesuatu yang tidak benar. Kemarin waktu saya sampaikan, itu ada satu kalimat yang saya ngomong begini. Ya begitulah kalau seseorang hidup dalam kebohongan, dia nggak akan tahan dan nggak akan apa nih? Iya, tidak akan tahan menyimpan dan menahannya gitu. Maksudnya apa itu? Ya, karena itu yang jadi satu hal yang pembicaraan kami ya. Sampai Abuni juga catat itu. Dan setelah saya renungkan, saya timbang-timbang, Roh Kudus taruh di impresi hati saya. Harus dijelaskan. Hidup dalam kebohongan pasti nggak kuat nyimpennya dan nggak kuat nahannya. Nggak kuat nyimpen itu maksudnya apa sih? Ya ujung-ujungnya pasti akan kebongkar. Ya. Ujung-ujungnya akan kebongkar. Ini konteksnya bukan berbohong. Hidup suka berbohong, bukan. Hidup dalam kebohongan. Jadi dia meng-create sesuatu seakan-akan itu benar gitu. Padahal itu khayalan buat orang yang tinggal sama dia, orang yang kerja sama dia, orang yang memelihara dia. Yang sesungguhnya itu adalah di luar dari itu. Loh kok bisa ngomong begitu? Karena kalau tidak begitu, dia tidak akan melakukan itu kalau dia tidak niat. Jadi sebenarnya kebohongan itu terjadi karena memang kita niat melakukan itu. Dan biasanya ketika seseorang hidup dalam kebohongan, dia pun menyadari dia nggak bisa simpan perasaan itu bahwa jujur saya ini hidup dalam kebohongan. Makanya dia selalu tendensinya atau lebih kepada memilih circle atau lingkaran atau lingkungan yang bisa memaklumi dia atau yang sama dengan dia. Karena dia belum apa-apa sudah merasa, wah kayaknya lingkungan ini menghakimi saya. Oh kayaknya lingkungan ini tidak suka sama saya. Oh kayaknya lain. Nah Bapak Ibu coba kita perhatikan. Jangan-jangan kalau kita sering berasumsi begitu,
kita tuh hidup dalam kebohongan. Maksudnya apa sih, Abuna? Jangan sampai ternyata hubungan kita sama Tuhan itu kebohongan. Itu maksudnya. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang Tuhan anugerahkan di sekeliling kita, itu jadinya kayak kebohongan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Mazmur pasal 1. Karena kan posisinya begini. Kalau hidup dalam kebohongan, itu berarti kanan kirinya itu nggak ada artinya gitu. Karena dia pun tidak memberikan arti yang berharga buat orang-orang di sekitarnya. Kita tuh nggak ada artinya. Jadi gitu ya. Saya tanpa sadar saya memberikan saya menyematkan diri saya tidak berarti. Sehingga saya memperlakukan orang-orang yang berarti nih sebenarnya itu jadi nggak berarti. Nah, ketika saya keluar, saya ketemu dengan orang-orang yang juga sama menyematkan dirinya tidak berarti. Makanya nyambung. Bukan berarti jodoh loh. Bukan berarti takdir loh. Ya, kita nggak bisa mengatakan, oh ini takdirnya begini, nggak bisa. Takdir itu alasan manusia aja nggak mau terima rencana Tuhan dan nggak mau bertanggung jawab atas kehidupannya dan tidak mau mengakui bahwa hidup ini memang harus dijalani dengan kebenaran dari firman Tuhan. Bukan kebenaran atas pengertian sendiri. Dan kebenaran dari firman Tuhan pun gak bisa langsung hanya sekedar kebenaran firman Tuhan. Tapi harus sungguh-sungguh apa? Berakar di dalam dia. Bertumbuh, hidup melekat, jadi satu dengan dia. Dengan Allah yang kita sembah. Gak bisa hanya sekedar menjalankan ibadah, lalu kemudian mengetahui setiap isi firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya. Ya, gak bisa. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita terjebak bahwa seakan-akan nih, oh Tuhan berarti, Tuhan Yesus berarti bagiku. Tetapi itu bohong. Kita hidup dalam kebohongan. Dilihat dari mana, Abuna? Kalau kita melihat Yesus Kristus dan segala firman kebenaran itu berarti buat kita sebagai orang percaya, maka kita akan memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan hal yang sama. Karena apa? Karena kita menyematkan diri kita, saya ini berarti loh buat kamu. Maka saya akan memperlakukan kamu sebagai orang yang berarti buat saya. Kenapa? Karena saya pun berarti buat Tuhan. Tuhan menerima saya. Karena apa? Karena Tuhan pun, Yesus Tuhan itu berarti juga buat saya. Itu sebabnya saya menerima dia. Jadi kita tidak akan menarik diri ketika kita ada di komunitas yang sehat. Kita tidak akan menarik diri ketika kita masuk perkumpulan orang benar. Karena biasanya orang-orang yang hidup dalam kebohongan, dia nggak tahan kalau tinggal di circle yang sehat. Karena belum apa-apa, dia sudah masuk intimidasi terus. Padahal orang-orang sekitarnya tuh nggak ada yang yang punya perasaan atau membicarakan dia, nggak ada. Tapi karena dia itu merasa sudah tidak berharga dan tidak berarti, sehingga dia merasa hanya tatapan orang melirik aja tuh udah langsung kayak, nih kayaknya orang ngomongin saya deh. Seseorang kalau menganggap dan menyematkan dirinya berarti, dia tidak akan peduli lirikan orang seperti apa. Sampai dia dengar orang itu ngomong. Baru dia akan berseloroh, orang ini ngomongin saya. Tapi kalau hanya sekedar lirikan, kita nggak bisa menuduh atau mengatakan bahwa ini orang nggak suka sama saya. Akhirnya dia menarik diri. Kenapa? Karena dia sudah mulai merasa, dia tahu betul ini saya nggak benar sebenarnya. Saya tuh sedang masuk dalam perkumpulan orang-orang yang benar. Wah, ini bukan level saya nih. Ini bukan komunitas saya nih. Oh, ini nggak cocok nih sama saya. Terus di mana dia cocok? Dia akan cocok di tempat di mana
mungkin ada ibadah, tapi orang-orang itu nggak memperhatikan dia. Oh, dia cocok di situ. Dia akan nyaman di situ. Kenapa? Saya nyaman. Kenapa? Orang nggak ada yang dekat sama saya. Sedangkan Bapak Ibu, yang namanya ibadah tuh harus dekat. Supaya kalau ada masa aniaya, satu dengan yang lain tuh saling menguatkan. Supaya kalau ada yang lemah, yang kuat menguatkan yang lemah. Kalau kita masuk dalam perkumpulan orang benar, perkumpulan orang benar ini harus memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Bukan mau masuk dalam kehidupan pribadinya loh, enggak. Memperhatikan itu bicara mengenai apa? Oh, kalau ada yang nggak datang, kita doakan. Begitu datang, kita tanya kabarnya. Kemana aja selama ini? Lama loh udah nggak ketemu. Itu. Bukannya ada masalah apa, Jeng? Ada masalah apa, Pak? Oh, iya. Oh gitu ya. Oh, siapa itu yang bikin masalah? Enggak begitu. Itu namanya mau gue campur urusan orang. Yang benar itu adalah cukup mendoakan, sebut namanya dengan tulus dan jujur, lalu orangnya datang langsung tegur, bukan apa langsung sapa maksud saya. Apa kabar, Bu? Apa kabar, Dek? Waduh, lama ya nggak kelihatan. Nah, satu kalimat itu aja tuh sebuah perhatian yang luar biasa bagi orang ini. Tapi terkadang Bapak Ibu, yang lucunya, orang-orang seperti ini yang kita perhatikan justru malah menyingkirkan dirinya. Kenapa? Karena dia selama ini hidup dalam kebohongan. Orang kalau kerja di perusahaan tempat dia bekerja, kalau itu cuma kebohongan, dia hanya baik pada saat apa yang dia butuhkan itu dia dapat. Dan ketika setiap kebijakan perusahaan itu masih mampu dia lakukan. Belum menjadi beban gitu loh. Oh, ini masih takaran saya nih. Tapi kalau sudah mulai melebihi takarannya dia sadar dia harus melakukan sesuatu yang lebih, dia mulai tuh komat kamit mulutnya kesana kemari. Bahkan kalau ditanya siapa nama pemimpinnya pun belum tentu tahu. Tapi terima gaji. Saya mau katakan, berarti pemimpin Anda itu tidak berarti buat Anda. Kenapa? Karena Anda pun sudah merasa belum tentu pemimpin saya memperhatikan saya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya eskalasi hubungan kita dan arti hidup kita, arti hubungan kita itu sebenarnya memberi pengaruh yang besar. Nah, sekarang kita baca Mazmur pasal 1. Jadi yang saya sebutkan kemarin bahwa orang hidup dalam kebohongan itu dia tidak akan tahan nyimpen dan tidak akan tahan untuk menahan. Mazmur 1 ayat keempat. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik itu apa? Orang yang sudah tahu benar sebenarnya. Tapi dia memilih untuk tidak benar. Dia tahu betul bahwa saya sebagai orang yang digaji oleh perusahaan ini, saya harus punya etos kerja yang benar. Masuk nggak boleh terlambat. Dia tahu betul bahwa saya yang sudah diberkati oleh Tuhan, apa yang bisa saya lakukan selain saya memberi pelayanan terbaik. Saya masuk dalam pelayanan. Dia tahu betul berorganisasi, dia tahu betul bagaimana. Tetapi dia melanggar semua itu. Ya, ini sebagai bagian contoh kecil. Dia tahu betul sebagai seorang istri itu harus tunduk pada suami. Sekalipun nih suami saya ini modelnya tuh kayak begini Tuhan. Secara kasat mata dia nggak layak saya jadikan sebagai suami. Karena dia tidak setia, dia tidak ini, dia memperlakukan saya dengan buruk. Selama tidak ada KDRT yang menyimpang seperti kekerasan
dalam fisik kekerasan seksual, Anda harus bisa menjadi wakil dari perkumpulan orang benar. Supaya orang-orang hidup dalam kebohongan itu bisa melihat bagaimana Anda orang yang tulus untuk mereka. Karena apa Bapak Ibu sekalian terkasih? Kita ini sebagai orang yang terima Yesus Kristus harus benar. Benar nerima enggak? Kalau benar nerima berarti Yesus Kristus harus menjadi pribadi yang berarti buat kita. Abuna tuh kok kayaknya ngalor ngidul ngomongnya. Bukan. Saya ngomong begini saya jelasin supaya Bapak Ibu itu ngerti sampai pokok intinya. Sekarang kita masuk di 1 Raja-Raja. Sekarang kita mau baca 1 Raja-Raja pasal 16. Setelah kita membaca Ela, Zimri, sama Omri, bagaimana mereka membenarkan kebiasaan menyembah Baal, masuk selanjutnya Ahab, anaknya Omri, yang menyembah Baal juga. Kita mau baca ayat 29 sampai 34, 1 Raja-Raja 16. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Sampai di situ. Jadi apa korelasinya Abuna yang Abuna ngomong dari tadi? Korelasinya adalah begini Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu lihat deh. Kenapa si Ahab ini anaknya niat banget bikin kuil. Bahkan niat banget bikin ibadah. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal di ayat sebelumnya yang Omri, ya, Omri itu dia beli gunung di ayat yang ke-24. Membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Mendirikan satu kota di gunung itu dan menamainya Samaria. Apa maksudnya? Karena letak gunung Samaria ini strategis. Jadi perhatikan, Omri melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak setia dengan Tuhan. Tapi dia bisa beli gunung. Artinya Bapak Ibu, orang-orang yang diberkati bukan berarti orang-orang yang dekat dengan Tuhan loh. Orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan pun juga bisa beli gunung. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan belum tentu bisa beli gunung. Jadi kita nggak usah mempersoalkan hari-hari ini dengan Tuhan, saya setia loh sama Tuhan. Tapi mana kok setia, kayaknya hidupnya susah banget. Nggak usah dipersoalkan Bapak Ibu. Karena arti Tuhan itu sebenarnya buat kita apa sih? Jadi itu yang saya bilang. Kalau kita menganggap Tuhan Yesus itu sebagai sebuah indikator keberhasilan hidup kita, kita harus bertobat kayaknya. Bener deh. Kita harus bertobat dari pandangan bahwa hamba Tuhan atau orang yang punya perusahaan yang diberkati, itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang hidupnya fasik, jangan heran mereka bisa beli perusahaan. Takarannya nggak kayak gitu. Makanya Raja Ahab ini
Dia lebih lagi melakukan. Dia lebih niat lagi. Untuk apa? Bikin kuil. Kalau Omri cuma nyembah berhala. Kalau Ahab eskalasinya lebih tinggi. Dia bikin kuil. Dia bikin ibadah. Artinya apa? Dia menjadikan Baal ini sesuatu yang berarti, Bapak Ibu. Kalau Yesus Kristus berarti buat Anda pasti beribadah. Saya ulangi lagi. Kalau Yesus Kristus itu berarti bagi saudara, Anda pasti beribadah. Anda akan mendirikan mezbah. Anda akan ajak istri, ajak suami, ajak anak-anak. Ini karena Ahab melihat si Baal ini berarti. Kenapa berarti? Karena dia lihat bapaknya nyembah Baal bisa beli gunung. Dia nggak peduli bahwa itu jahat di mata Tuhan. Saudara, kalau kita memperlakukan Kristus Yesus sebagai seorang pribadi, sebagai Allah yang hanya sekedar kita cari pertolongan, cari berkat. Saudara, kita harus bertobat. Kalau enggak nanti kita tidak akan tahan dalam perkumpulan orang benar. Ketika saudara bertemu dengan perkumpulan orang-orang yang hidupnya benar-benar di dalam Tuhan, saudara malah jadinya begini, saya nggak cocok di sini. Nggak cocok itu, nggak cocok kenapa? Lawang salibnya sama kok. Kan gitu. Karena Ahab itu memutuskan kenapa nggak nyembah Allah. Kan semua sejarah Israel mencatat bagaimana dari nenek moyangnya Daud, hidup berkenan, semua dicatat termasuk raja-raja yang juga berlaku fasik. Tapi kenapa Ahab lebih memilih untuk menjadikan Baal sebagai sesuatu, bahkan menyediakan waktu, membuat ibadah loh, mengajak dan mengambil istri yang lihat, circle-nya sama. Dia nggak ambil istri yang menyembah Allah. Dia tahu betul kalau saya ambil istri menyembah Allah nih, saya pasti langsung disuruh bertobat. Makanya Bapak Ibu mohon izin ya. Kalau rumah tangga Anda sekarang sedang dalam pergumulan, di mana Anda berdiri? Kalau Anda berdiri sebagai orang benar, tetaplah berdiri sebagai orang benar. Dan jangan pernah lelah untuk mendoakan pasangan Anda yang sedang bermasalah. Jangan kalah Bapak Ibu. Dan jangan mengalah. Makanya Allah mengatakan, apa yang dipersatukan Allah. Yesus kan ngomong begitu sampai kepada rasul-rasulnya. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya, kecuali ada kekerasan yang mengancam nyawa di situ. Kalau memang itu harus terjadi, berarti itu cara Tuhan. Tapi kitanya itu harus menjadi pribadi representatif dari Allah. Bagaimana Allah mengatakan, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Allah bisa ngomong kepada kita, yang pemberontak dan kurang ajar ini, bukan kepada kita yang sudah bertobat dan berguna bagi pekerjaannya. Bukan loh. Ketika Allah berfirman kepada Yesaya, dia berkata untuk umat yang sedang memberontak. Nah, kita pun juga harus mampu seperti itu. Kalau dia berarti untukmu, tunjukkan kepadanya bahwa dia berharga bagimu. Untuk itu jangan kalah Bapak Ibu. Kalau pekerjaan itu berarti untukmu, tunjukkan bahwa pekerjaan itu berarti buat Anda. Beri etos kerja yang benar. Kalau pelayanan itu berarti bagimu, tunjukkan bahwa engkau bisa memberi pelayanan terbaik.
Kalau Yesus Kristus berarti bagimu, tunjukkan kepada Tuhan bahwa tidak ada yang lebih berarti selain datang beribadah, rela berkorban, bangun mesbah bersama keluargamu, bersama anak-anakmu. Jangan jadikan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang relasinya hanya untuk cari berkat dan cari selamat dan cari mujizat. Karena apa Bapak Ibu? Orang kan tidak selalu muda kan? Kalau kita menikah cari yang hanya sekedar yang penting kelihatan cantik, kelihatan ganteng. Bagaimana kalau kecantikan dan ketampanannya memudar? Maka Anda akan cari yang lain. Kerja bukan cuma untuk cari komisi kan? Bagaimana jika perusahaan Anda tiba-tiba agak kolaps? Dia membutuhkan karyawan yang setia, tapi Anda pergi dari mereka. Karena menurut Anda, wah gue pergi nih perusahaan gue bakal hancur. Gue pergi deh. Anda bisa nggak bayangkan? Rata-rata orang seperti itu. Dia nggak tahan dalam pergumulan, dia nggak tahan dengan segala sesuatu. Kenapa? Ya saya cuma butuh sebutuhnya aja, saya aja. Untuk itulah Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau belajar apa sih arti diri kita dan apa arti Tuhan Yesus yang kita sembah. Mari sama-sama letakkan tangan di dada. Pejamkan mata kita. Sesungguhnya hati ini rindu untuk terus berpaut di dalam Engkau, agar kami semakin beroleh hati yang bijaksana. Kalau kami semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, biarlah kami menyadari betapa besar arti Engkau bagi diri ini. Ampuni setiap ketidaktahuan, setiap hal yang mungkin selama ini tidak pernah terpikir. Bagaimana kami memperlakukan Tuhan seharusnya lebih dari apa yang bisa kami kerjakan dan lakukan. Kami harus lebih memperlakukan Engkau berarti daripada orang-orang lain. Supaya ketika kehidupan kami, orang-orang di sekitar kami memperlakukan kami seakan tiada berarti, kami tetap sadar ada satu pribadi yang memperlakukan kami begitu berarti. Dan kami harus membalas itu dengan memberi yang terbaik apa yang kami bisa. Hamba berdoa ya Tuhan bagi setiap rumah tangga yang sedang mengalami goncangan. Hamba mau perkatakan Tuhan, biarlah di dalam rumah tangga itu ada pribadi entah suami atau istri yang kuat teguh berdiri. Ada anak-anak yang kuat teguh berdiri. Yang mereka percaya bahwa mereka hidup dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Mereka mengundang Engkau untuk berjalan bersama. Untuk mendoakan pribadi yang mereka cintai itu. Untuk mendoakan pimpinan perusahaan yang mereka hormati itu. Untuk mendoakan gembala atau pemimpin pelayanan atau pemimpin organisasi yang mereka kasih itu. Supaya hubungan setiap kami adalah hubungan perkumpulan orang benar. Kami bukan menjadi orang fasik yang selalu gak tahan kalau kami berhadapan dengan kebenaran. Supaya kami rajin beribadah, tidak pernah mengalami kebosanan. Pelayanan tidak ada kejenuhan. Kami mau katakan hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan Yesus bukanlah sebuah kebohongan. Tapi inilah realita, inilah kenyataan. Kami tahan dengan segala hal yang Kau izinkan. Kami bisa simpan setiap kebenaran firman-Mu untuk kami jadikan sebagai modal melangkah dan berlari sampai ke tujuan. Sebab kamilah orang-orang yang selalu merindukan Engkau, menanti-nantikan Engkau. Sebagaimana janji-Mu berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan, Ia akan seumpama Raja Wali dewasa yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya.
Ia berlari tidak menjadi jenuh, ia berjalan tidak menjadi lelah. Sebab Engkaulah yang memberikan pertolongan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap pekerjaan, setiap anak-anak yang studinya, dan mereka pergaulannya. Tuhan tolonglah, Tuhan peliharalah, Tuhan jagalah. Dan biarlah setiap kami yang setia, kami sungguh-sungguh mengerti bahwa kami harus memiliki relasi yang benar, memberi arti yang penting bagi orang-orang yang sudah menjadi arti yang penting bagi kami. Dan terlebih kami memilih untuk tetap di dalam perkumpulan orang benar, bukan perkumpulan orang fasik. Karena kami percaya untuk orang-orang benar, sudah Tuhan sediakan bagiannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihimu dan menyertaimu dan melindungimu dan memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan dan masa depan yang indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengerti dan menangkap pesan Tuhan hari ini dan sepakat mau tetap teguh berdiri sama-sama, kita katakan amin. Amin, Bapak Ibu sekalian terkasih. Oke, Bapak Ibu. Kasih Boleh Abu. sambil, Kasih boleh Abu. sama-sama. Boleh sambil sebelum kita berpisah, sebelum kita berpisah, kasih tanda sarange bilang, kau sangat berarti bagiku. Coba lihat ke kamera, 1, 2, 3. Kau sangat berarti bagiku. Iya, sekarang bilang ke suami istri, kalau ada di sini, saya bilang ke Abu nih ya, kau sangat berarti bagiku. Sangat berarti bagiku. Nanti bilang sama anak cucu ya, kau sangat berarti bagiku ya. Sambil kita juga ngomong sama Tuhan Yesus, kita arahkan yuk ke atas, kita lihat ke atas, kita katakan, kau sangat berarti bagiku Tuhan. Sangat berarti Yes. bagiku. Kalau ada pergumulan, kalau ada sesuatu yang membuat hati itu sesak, ingat bahwa ada Yesus Kristus yang sangat berarti buat saudara. Amin. Amin. Jadi tetap kuat teguh berdiri Bapak Ibu. Ya. Terus memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Ya Abu. Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bunda, Buni. Semua Bapak Ibu, terima kasih ya. Abuna ya. Makasih Abuna. Sama-sama Bapak Ibu semua. Salam selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu hari ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih Abuni. Nama Bapak dan Ibu. Oke, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Salam untuk anak-anak cucu dan keluarga Bapak Ibu yang berarti buat kehidupan Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Abuni. Ya, ingat ya, sekalipun ada yang memperlakukan Anda tidak berarti, tunjukkan kepadanya bahwa dia berarti. Saya percaya dia akan memilih saudara daripada yang lain. Amin. Diberkatilah bos-bos Bapak Ibu semua ya. Kalau Bapak Ibu bisa lakukan itu semua ya, dan juga pasangan Bapak Ibu dan anak-anak. Dadah Bapak Ibu sekalian, sampai besok ya. Dah.